tentang ada pakaian yang najis lalu dimasukkan ke dalam bak, kemudian dikasih air suci. Yang kedua, air dulu yang suci, kemudian ditaruh namanya pakaian yang kena najis. Kita harus bisa membedakan dulu sebelum kita jawab. Ada pakaian yang kotor, ada pakaian yang najis. Pakaian yang najis mesti kotor. Tapi kalau pakaian kotor belum tentu najis. Jadi yang pembahasan air dua pola persyaratannya untuk mensucikan ini kalau hubungannya dengan sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang kotor. Ada di sini untuk ibu-ibu kalau bisa dibedakan, ini pakaian yang kena najis, ini pakaian yang kotor, sehingga perawatannya beda. Kalau yang kotor dalam kurung dan najis, ini nggak harus ribet-ribet mengukur air bagaimana, nggak perlu karena statusnya suci, cuma kotor. Suci cuma kotor, mungkin baunya mungkin dan lain sebagainya. Oke, tapi kalau yang najis walaupun baunya wangi, walaupun masih bersih, walaupun belum pernah dipakai, tapi kalau sudah najis maka hukumnya najis. Ini yang perlu perawatan. Yang pertama, kalau ada air kurang dari 2 pola, pembahasan ini kurang dari 2 pola. Kalau 2 pola kita tidak ada pembahasan. Kurang dari 2 pola, kemasukan benda yang najis, langsung airnya menjadi najis. Dan bagaimana supaya air ini suci? Ditambahi supaya menjadi 2 pola, dengan catatan tidak merubah sifat-sifat air. Baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah. Dari sini itu hikmah, di antara hikmah kenapa kita ini berkumur sebelum wudu, kenapa kita menghirup air ke hidung sebelum wudu, supaya untuk bisa membedakan baunya air atau rasanya air. Oke. Kalau kebalikan, ada bak dikasih dulu yang namanya benda yang najis, kemudian baru dituangin yang namanya air. Kalau selama statusnya air itu kurang dari 2 pola dan pakaiannya itu masih juga tercampur dengan air, posisinya sama. Kalau masih tercampur dengan air, beda. Namanya ghusalah. Kalau ada benda kena najis, kemudian dituangin air, tapi bendanya ini lepas dari air, jadi airnya ini turun ke bawah, bendanya nggak ikut dengan air. Bendanya ini terangkat sehingga airnya turun sendiri. Namanya ghusalah. Paham gak? Namanya ghusalah. Jadi sisa air dengan catatan bendanya jangan dilepas. Biar kumpul di bak, tapi bendanya jangan dimasukkan. Kalau dengan masukkan statusnya bak ini kurang dari 2 pola, itu kena najis. Maka ketika diangkat seperti ini, maka statusnya namanya ghusalah. Ini ada khilaf di antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i masih mengatakan suci, tapi tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan dengan syarat 1, beratnya air nggak tambah. Repot juga ya, maksud nimbang saya. Beratnya air nggak nambah. Jadi ketika air dituangkan berapa liter, ketika masuk di sini nggak tambah liternya, mungkin kurang sedikit karena meresap di benda yang najis. Yang kedua, statusnya benda ini suci. Tahu suci, 1, didilat saja. Nggih, supaya tahu rasa. Nggih, nek mentolo tadi. Yang kedua, dicium. Kalau sudah enggak, statusnya suci, airnya namanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Tohir cuma enggak mutohhir.
Tapi kalau seandainya walaupun air dituangkan, statusnya air kurang dari 2 pola, kemudian bendanya berada di bak dan baknya nggak menampung air 2 pola, sama saja dengan pembahasan yang pertama. Paham ya? Nah, kesimpulannya, tolong dibedakan antara benda yang kotor dengan benda yang najis. Mudah-mudahan dengan pertanyaan Allah memberikan kepada kita ilmu yang barokah. Ini pembahasan tentang najis yang zahir, Bapak Ibu. Dan najis yang batin memiliki tempat. Nah, tempat najis batin amel cucian iki. Walaupun air sak tandon gak iso. Kungkum atau wong laut, kamar itu suci. Sucinya dengan ngaji. Amin Allahumma. Amin. Ngaji-ngaji yang mengarahkan kepada sifat tawadhu. Sifat untuk sifat-sifat yang berada biasanya dengki, hasud, ujub dan lain sebagainya, penyakit hati yang sulit hilang. Nah, maka diperlukan kita untuk apa? Terus meminta kepada Allah melalui majelis taklim dan ibadah. Mudah-mudahan Allah menghilangkan najis yang zahir dari kita, khususnya najis yang batin. Amin ya rabbal. Ada makalah ulama mengatakan idza fasadal lisan bakat alaihin nas. Kalau ada orang lisannya kotor, ini efeknya banyak menungso sing nangis. Tapi kalau idza fasadal qalb, kalau hati sudah rusak, bakat alaihin malaikah. Sing nangis sebetulnya menungso, malaikatnya padha nangis. Kenapa nangis? Ngerasa busuk yang keluar dari itu hati yang bisa membuat ruangan di atas itu merasa tercampuri dengan bau busuk dari kemaksiatan. Maka jaga lisan dan jaga hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang